Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ambiasa beserta teman saya Chania Nurjana di kelompok 8 tentunya yang akan membahas mengenai good government. Di sini kawan-kawan mungkin ada yang tahu mengenai apa itu good government. Menurut Asia Development Bank tahun 1955, good government diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan dengan mengartikulasikan akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan prediksibilitas dapat diperkirakan dengan jelas. Tiga komponen penting good government, yaitu institusi negara. Komponen pertama ini memiliki peran penting, khususnya dalam meletakkan landasan bagi keberadaan pemerataan, keadilan dan kedamaian, serta membangun lingkungan politik dan hukum yang kondusif dari pembangunan tersebut. Yang kedua yaitu masyarakat madani. Masyarakat madani atau biasa disebut civil society. Komponen ini memiliki peranan penting dalam membangun landasan bagi adanya kebebasan dan persamaan, termasuk kebebasan mengekspresikan diri yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir ada sektor swasta. Keberadaan komponen ketiga ini penting untuk meletakkan landasan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sektor swasta dapat berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, meningkatkan volume produksi dan perdagangan, juga membangun sumber daya manusia dan langkah-langkah penting lainnya. Selanjutnya ada keseimbangan tiga komponen penting good government. Keseimbangan tiga komponen good government sangat penting dalam membangun good government, baik itu dari sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dari sektor pemerintah dibutuhkan agar terciptanya pasar yang efisien, transparan, serta konsisten dengan peraturan saingannya. Peraturan yang dibuat pun harus mencakup peraturan organisasi internasional, pemerintah dan organisasi pemerintah, dan otoritas pasar modal. Sektor masyarakat madani juga memiliki peran penting dalam membangun good government. Perannya sebagai penyeimbang terhadap negara dalam membentuk kehidupan sosial yang terorganisasi. Keterlibatan masyarakat madani baik dari perseorangan maupun sekelompok masyarakat mengawal kebijakan yang memiliki nilai politis untuk menghindarinya diperlakukan keterlibatan tidak hanya dari sektor pemerintah dan swasta, tetapi masyarakat madani pun harus dilibatkan mulai dari proses formulasi kebijakan hingga evaluasi nantinya. Keterlibatan swasta penting dalam pembangunan mengingat keterbatasan dana yang dimiliki negara membuat pemerintah dan swasta melakukan kerjasama. Tidak hanya dalam bentuk dana tetapi juga peningkatan skill sumber daya manusianya untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang belum dan sudah tersedia dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Kita lanjut mengenai prinsip-prinsip good government. Prinsip-prinsip good government yang pertama ada participation atau biasa disebut partisipasi. Semua pria dan wanita mempunyai suara dalam mengambil keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun namun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua adalah rule of law yang menjelaskan mengenai kerangka hukum harus adil dan diperlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Menurut Santosa, setidaknya konsep Brown of Law harus memenuhi karakter-karakter yaitu supremasi hukum, kapasitas hukum, hukum responsif,
penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, keberadaan independensi peradilan. Tentunya itu membuat sebuah karakter rule of law begitu sangat penting. Lanjut ke nomor 3. Transparansi dibangun atas arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Next, di sini ada responsif. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat. Selanjutnya, ada konsensus orientation. Tetap pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur, contohnya melalui forum musyawarah. Selanjutnya di sini ada equality. Kesetaraan atau keadilan semua pria dan wanita mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Efektif dan efisiensi. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Selanjutnya ada akuntabilitas. Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan dan dari apakah bagi organisasi itu keputusan tersebut bersifat ke dalam ataupun keluar. Selanjutnya yaitu strategic vision. Apa itu strategic vision? Yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta kepekaan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman akan kompleksitas kejaksaan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Prinsip akuntabilitas. Prinsip ini menuntut dua hal, yaitu kemampuan menjawab dan konsekuensi. Profesor Miriam Budiarjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintahan, sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi atau check and balance system. Pai Peter menyebutkan adanya tipe akuntabilitas, yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administratif, dan akuntabilitas kebijakan publik. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini kita lebih mendalami apa itu good government. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton. Tidak lupa kepada Pak Romi selaku dosen pembimbing. Saya beserta teman saya Chania Nurjana mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.